Kalau dengar nama Pangeran Diponegoro, apa sih yang ada di benak kalian? Mungkin nama jalan ya, atau nama universitas. Tapi di balik nama itu, ada kisah perang Jawa, sebuah konflik raksasa yang dampaknya luar biasa, bahkan hampir bikin Belanda bangkrut. Nah, ini dia cerita tentang perang paling dahsyat dan paling berdarah dalam sejarah kolonial di Jawa. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau takdir hidupmu, takdir buat memimpin sebuah perang terbesar, itu udah diramalkan sejak kamu masih bayi. Kedengarannya kayak di film ya, tapi inilah yang konon terjadi pada Pangeran Diponegoro. Seolah-olah nasibnya itu udah digariskan dari langit sejak ia dilahirkan. Dan ini dia ramalannya. Bukan dari orang sembarangan loh, tapi dari pendiri Kesultanan Yogyakarta sendiri, Sri Sultan Hamengkubuwono I, yang juga kakek buyutnya. Waktu menatap cicitnya yang masih bayi itu, beliau seakan-akan dapat penglihatan tentang masa depan, sebuah nubuat yang puluhan tahun kemudian benar-benar mengguncang tanah Jawa. Terus, gimana ceritanya seorang pangeran bisa ditempa jadi pemimpin pemberontakan segede itu? Jawabannya, uniknya, bukan di dalam kemewahan keraton, tapi justru jauh dari sana. Pendidikan inilah yang membentuk jiwa dan karakternya. Karakternya itu dibentuk oleh beberapa hal penting. Pertama, dia dibesarkan oleh nenek buyutnya yang sangat soleh, Ratu Ageng di Tegalrejo. Jadi, dia jauh dari intrik dan politik istana. Dia juga dapat pendidikan agama Islam yang kuat banget. Nah, yang paling keren, dia hidup membumi, ikut bertani sama rakyat biasa, merasakan langsung kehidupan mereka. Dia juga sering melakukan lelana, semacam perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kombinasi inilah yang bikin ikatan dia dengan rakyat dan agamanya jadi luar biasa kuat. Dan ini dia titik yang paling krusial. Sebagai putra sulung sultan, sebenarnya tahta tertinggi Jawa itu ada di genggamannya. Bisa banget dia jadi raja. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menolaknya. Dia lebih memilih jalan perjuangan bersama rakyatnya. Sebuah pilihan yang pada akhirnya mendefinisikan seluruh takdirnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana sih api perlawanan ini bisa kesulut. Jadi, selama bertahun-tahun, tekanan dari Belanda ini numpuk terus kayak panci presto yang siap meledak. Dan akhirnya, ada satu tindakan penghinaan terakhir yang jadi percikan apinya. Penindasan ini nggak terjadi dalam semalam, tapi akumulasi bertahun-tahun. Dimulai dari arogansi Daendels yang rendahin martabat keraton. Terus istana diperas abis-abisan, dipaksa nirahin emas yang nilainya fantastis, rakyat juga makin sengsara, dicekik pajak, tanahnya dirampas, bahkan dipaksa nerima monopoli minuman keras. Puncaknya, pemicu terakhirnya, terjadi di bulan Juli 1825. Sebuah penghinaan yang sifatnya sangat-sangat pribadi bagi Diponegoro. Jadi ceritanya Belanda mau bikin jalan. Masalahnya, patok-patoknya itu dipasang persis di atas tanah milik Pangeran Diponegoro. Bahkan ada yang bilang kena makam leluhurnya. Wah, ini udah kelewatan banget. Buat sang pangeran, ini adalah penghinaan yang nggak bisa ditolerir. Responsnya tegas dan penuh simbol. Semua patok itu dia suruh cabut dan diganti pakai tombak. Ini bukan lagi sekedar protes, ini adalah deklarasi perang. Maka meletuslah perang. Dan ini bukan pertempuran biasa ya. Ini adalah perlawanan semesta yang berlangsung selama 5 tahun. Bangsawan, ulama, petani, semua bersatu padu. Inilah perang gerilya yang bikin pasukan kolonial frustrasi sampai ke titik puncaknya. Di medan perang ini, dua kekuatan yang kontras banget saling berhadapan. Di satu sisi, pasukannya Diponegoro. Kekuatan utama mereka adalah dukungan total dari rakyat. Senjatanya emang tradisional kayak keris dan tombak. Tapi jangan salah, strategi gerilya dan penguasaan medan mereka itu jagonya. Nah, di sisi lain ada Belanda. Dengan tentara bayaran, persenjataan modern, dan logistik yang gak ada habisnya. Mereka punya strategi sistematis yang mematikan. Angka 258. Angka apa nih? Ini adalah jumlah benteng yang dibangun Belanda di seluruh Jawa bagian tengah dan timur. Gila kan? Strategi mereka ini disebut benteng Stelsel. Tujuannya simpel tapi licik, mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro dan pasukannya, sedikit demi sedikit. Jadi setiap kali mereka berhasil mengusir pasukan Diponegoro dari satu area, Belanda langsung bangun benteng di situ. Perlahan tapi pasti, jalur logistik mereka diputus. Meskipun pakai strategi benteng Stelsel, perlawanan ini mahal banget biayanya buat Belanda. Mereka kehilangan lebih dari 13.000 tentara, jumlah yang luar biasa besar pada masa itu. Saking putus asanya, mereka sampai bikin sayembara dengan hadiah fantastis, 20.000 gulden untuk kepala Pangeran Diponegoro, hidup atau mati. Karena udah mentok nggak bisa menang di medan perang, Belanda akhirnya ganti taktik. Mereka nggak lagi mengandalkan kekuatan senjata,
tapi kelicikan dan tipu daya. Inilah babak akhir yang tragis dari perjuangan sang pangeran. Rencana licik Jenderal de Kock ini dieksekusi dengan sangat rapi. Pertama, dia pura-pura ngajak berunding damai. Kedua, dia manfaatin bulan suci Ramadan buat nunjukin keramahan palsu, membangun kepercayaan. Ketiga, dia pakai momen suci Lebaran sebagai puncak siasatnya, ngundang sang pangeran buat silaturahmi. Dan saat Diponegoro datang dengan niat tulus, jebakan pun tertutup rapat. Jadi, Pangeran Diponegoro datang ke Wisma Residen di Magelang untuk bersilaturahmi pas hari Lebaran. Sesuai tradisi, yang lebih muda mengunjungi yang lebih tua. Dia datang tanpa curiga sama sekali, mengira ini beneran bagian dari proses perdamaian. Namun, niat tulusnya itu dibalas dengan pengkhianatan yang paling hina. Ia ditangkap di momen yang paling suci. Setelah penangkapan itu, Pangeran Diponegoro nggak pernah lagi menginjakkan kaki di tanah Jawa. Dia diasingkan, dipindah-pindah dari Magelang ke Batavia, lalu dibuang ke Manado, dan akhirnya ke Makassar. Di sanalah, ribuan kilometer dari rumahnya, dia menghabiskan sisa hidupnya. Dalam kesendirian, ia menulis autobiografinya yang monumental, Babat Diponegoro, sebelum akhirnya wafat pada tahun 1855, jauh dari tanah yang ia perjuangkan dengan segenap jiwa. Ya, sebuah pengkhianatan memang berhasil mengakhiri Perang Jawa. Tapi, api semangat perlawanan Diponegoro itu nggak pernah benar-benar padam. Dia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari sekedar perang, sebuah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penjajahan. Jadi, pertanyaannya untuk kita renungkan, bagaimana semangat itu terus hidup hingga hari ini? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt.